Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nuryani, NPM 10118992, kelas C, Prodi Manajemen S1, STEMBI Bandung Business School. Di sini saya akan membahas materi mengenai Ma'rifatur Rasul. Di antaranya, Hazatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Kedua ada Ta'rifur Rasul, pengertian tentang Rasul. Dan yang ketiga ada Makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai sifat-sifat Rasul. Yang pertama, Hazatul Insan ila Rasul, yang artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Di sini dibahas mengenai al-insan. Al-insan artinya manusia, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di sini juga dibahas mengenai konsep manusia yang terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama adalah al-insan, al-ins, unas, al-nas, an-nasi, dan insi. Yang kedua al-bashar dan Bani Adam. Al-insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Kata al-insan tidak hanya merujuk pada dimensi metal, tetapi juga dimensi fisik. Penggunaan kata al-insan mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi tubuh dan dimensi spiritual. Manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Jika tidak, manusia akan terjerumus pada kehinaan, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Balil insyanu ala nafsihi basyiro. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Kemudian ada fitrah. Fitrah yang ada pada diri manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Kholik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Kholik, dan keinginan jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kemudian ada Ma'rifatul Kholik. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya. Melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya merupakan cara untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Kemudian ada Minjahul Hayat. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar. Kemudian ada ibadah tauhid. Adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ta'rifur Rasul, pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Secara istilah, kata Rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat. Dan ada 2 kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Yang pertama, hamilur risalah. Yang kedua, qudwatu fi tatbiqi
memiliki risalah atau menjadi kudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawa. Ciri-ciri Rasul. Pertama, memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah. Yang kedua, al-mu'jizat, yakni perkara-perkara yang luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikan setiap Rasul. Yang kelima, adanya as-samarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Oh iya, mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan loh. Penjelasan selanjutnya mengenai makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita menghilangkan Allah saja. Yang pertama, insan, manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, pasar, dan sebagainya. Yang kedua, ada nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Jim, fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Yang keempat, ada sirah nabawiyah, sejarah kenabian. Dan yang kelima, ada as-sunnah, sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan oleh Nabi. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sifat dasar Rasul. Yang pertama ada as-sidiq, jujur. Jujur adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan faktanya. Kemudian yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Amanah merupakan sikap yang dapat dipercaya. Apabila sesuatu urusan dipercayakan kepadanya, maka dia akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan, yaitu sifat wajib Nabi menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas, merupakan sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi. Kita pahami betapa sulitnya tugas yang diemban Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala sehingga wajib memiliki sifat cerdas. Thanks for attention. Semoga menjadi ilmu yang menambah pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.